Kalender Hijriah global dalam sejarah itu sudah dirintis pertama kali oleh Muhammad Sakin Ahmad Muhammad dalam kitab Awailus Syuhur Al-Arabiyah pada tahun 1939 Masehi, dengan keterbatasan sains ilmu pengetahuan pada saat itu. Kemudian tahun 1978 itu Muhammad Ilyas, seorang ahli ilmu falak, itu juga merintis kalender Hijriah global, tetapi membagi bumi ini menjadi 3 zona pembagian belahan bumi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kalender Hijriah global karena setiap zona itu memiliki penanggalannya tersendiri. Kemudian pada berikutnya itu ada Nidal Guseum yang kemudian dengan ilmunya yang dia dalami itu membagi dunia menjadi 2 zona. Ini juga tidak bisa kita sebut sebagai kalender Hijriah global karena masih ada pembagian 2 zona belahan dunia. Sampai dengan tahun 2004 Masehi ada seorang ilmuwan bernama Jamaluddin Abdul Razik. Beliau menyusun kalender global yang prinsipnya adalah 1 tanggal di seluruh dunia dengan kriteria ijtima, artinya terjadinya ijtima antara bulan dan matahari sebelum pukul 12. Kemudian temuan tersebut terus disempurnakan pada tahun 2009. Kalender global unifikasi Jamaluddin Abdul Razik itu diadopsi oleh ilmuwan ISESCO dan disepakati untuk ditingkatkan pada pertemuan pakar di Maroko. Kemudian terus disempurnakan sehingga ada penemuan yang kemudian Muhammadiyah terus mengkaji kemungkinan atau prinsip daripada kalender Hijriah global ini dalam berbagai macam halakoh, kemudian dengan berbagai macam pembahasan sehingga semakin sempurnalah kalender Hijriah global ini, sehingga dengan diusahakan kalender Hijriah global itu penentuan awal bulan di seluruh dunia itu akan menjadi 1. Dan secara syariah, prinsip-prinsip keadilan yang dengan lahirnya kalender Hijriah global ini bisa didapatkan atau ditempuh atau diraih karena dengan 1 penanggalan maka akan ada 1 panduan waktu-waktu ibadah di seluruh dunia Islam. Ada beberapa landasan syar'i yang menjadi patokan atau menjadi argumen daripada kalender Hijriah global ini. Di antaranya adalah Quran surat Al-Isra ayat 12, wa ja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laila wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan bahwa siang dan malam itu menjadi pertanda, menjadi salah satu dalil, menjadi salah satu yang menunjukkan pergantian daripada waktu siang dan malam. Kemudian lita'lamu adadas sinina wal hisab, pergantian siang dan malam yang menjadi tanda daripada fenomena astronomi tersebut itu lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui hitungan daripada bulan, hitungan daripada tahun, dan juga hitungan dalam penanggalan kalender as-sinin dan al-hisab. Yang sangat luar biasa itu adalah informasi dari Quran surat Yasin ayat
ini juga nanti akan ada argumen sainsnya yang dibangun berdasarkan bunyi daripada ayat ini, yaitu wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim, bahwa bulan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala manzilah-manzilahnya, tempat-tempat garis edarnya. La syamsu yanbagilaha, matahari tidak akan mendahului bulan, walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak akan melampaui atau tidak akan berpapasan dengan siang hari. Kullun fi falaki yasbahun, matahari dan bulan tersebut itu beredar pada garis edarnya masing-masing. Kemudian misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang ahillah, tentang hilal, tentang bulan yang penampakannya kadang-kadang kecil, bulan sabit, kadang-kadang besar, kemudian mencapai bulan purnama, mengecil kembali. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul hiya mawaqitul linnas, itu adalah penanda waktu bagi manusia, wal haji, dan juga haji. Apa indikasi daripada ayat-ayat tersebut? Dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qamar, yang menandakan bahwa penanggalan dalam Islam itu menganut sistem lunar, yaitu yang dihitung itu adalah bulan, peredaran daripada bulan. Kemudian dia bersifat global, bersifat secara keseluruhan. Semua umat manusia yang ada di muka bumi ini tidak dibedakan antara satu belahan dunia dengan belahan yang lain berdasarkan kalimat linnas. Kalimat annas itu bermakna manusia, yang dalam kaidah usul fikih disebut sebagai lafaz am, lafaz umum yang mencakup secara keseluruhan manusia. Wal haji, yang yaitu waktu haji, yang menunjukkan bahwa waktu-waktu tersebut adalah bersifat religius sebagai penanda waktu-waktu ibadah. Yang sangat bisa kita lihat adalah pelaksanaan ibadah haji. Ketika umat Islam di belahan atau di Arab Saudi melaksanakan hari Arafah, maka kita di belahan bumi yang lain melaksanakan puasa Arafah. Nah, kadang-kadang tidak terjadi penyatuan tersebut, yang di belahan atau di Saudi sementara Arafah berdasarkan hilal yang kita lihat di sini ditunda 1 hari, sehingga tidak berpapasan antara puasa kita dengan wukufnya para jemaah haji yang ada di Arafah. Tetapi kalau sudah ada kalender Hijriah global, maka akan satu, bahwa ketika hari Arafah di Saudi, di belahan bumi manapun, itu seluruh umat Islam akan melaksanakan puasa Arafah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya misalnya dalam Quran surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarnahu manazil, bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari itu bersinar, kemudian bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazil, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan manzilah-manzilahnya. Ada argumen sains yang dalam hal ini disusun atau berdasarkan konfirmasi ilmu pengetahuan yang juga diambil daripada tafsiran daripada ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan peredaran bulan itu dihitung dan kemudian dilihat fenomenanya. Apa yang fakta sains tersebut? Ilmu pengetahuan menyatakan bahwa garis edar bulan itu berada pada fase-fase tertentu yang dia beredar pada manzilah-manzilahnya yang tadi, sehingga fase bulan, beredaran bulan itu akan terbentuk
Meskipun bumi tidak berotasi, bumi ini kan berotasi, berputar. Jadi meskipun bumi tidak berputar, sementara bulan itu berada pada garis edarnya, berada pada fasenya, fase-fase manzilah-manzilahnya itu, maka akan terbentuk bulan yang bulan sabit, kemudian bulan yang sekian sampai purnama, sampai dengan balik lagi kepada urjunil qadim. Peredaran bulan yang dihitung itu berdasarkan fase-fasenya itu adalah peristiwa global. Semua bumi mengalami hal tersebut. Nah, berbeda dengan peristiwa bulan yang tidak terlihat. Bulan yang tidak terlihat itu sangat khas dengan keadaan alam saat itu, keadaan negara saat itu. Bisa jadi di Indonesia pada saat itu hilal atau fase bulan berada di bawah ufuk sehingga tidak terpantau. Tetapi di belahan bumi yang lain, hilal berada di atas ufuk sehingga bisa terpantau. Itulah yang disebut bahwa fase bulan adalah, peredaran bulan itu adalah peristiwa global seluruh dunia, sementara visibilitas bisa dilihat dan tidaknya hilal itu adalah peristiwa yang sangat bersifat kedaerahan. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang tropis. Negara yang tropis itu cenderung awannya itu adalah langitnya itu tidak biru, tidak bersih. Dia lebih banyak tertutup oleh awan, sehingga kemungkinan tertutupnya hilal itu sangat memungkinkan. Nah, berdasarkan konfirmasi juga daripada ayat dalam Quran surat Yasin itu, wal qamara qaddarnahu manazil, bahwa manzilah-manzilah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala peredaran bulan, maka peristiwa global juga dia hatta ada kulkar urjunil qadim. Dia akan kembali kepada posisi terakhirnya. Posisi terakhirnya itulah yang disebut sebagai ijtima. Nah, apa terjadinya ijtima tersebut? Di dalam Quran surat Yasin itu kan disebutkan la syamsu yanbagilaha. Matahari tidak mungkin matahari tidak akan mendahului bulan. Tetapi ketika matahari sudah bisa mendahului bulan, itulah yang disebut urjunil qadim, fase akhir daripada bulan. Jadi ketika matahari dan bulan sudah bertemu ijtima, maka peredaran bulan sudah selesai. Artinya bulan sudah selesai berotasi selama 1 bulan dan dia akan memasuki bulan yang baru, meskipun hanya terjadi sepersekian detik ijtima tersebut. Ya, makanya ketika kita memulai puasa lebih awal, masuk hari kedua, hari ketiga hilal sudah sangat tinggi. Coba lihat yang punya Facebook, buka Facebook awal-awal kita puasa. Semua rata-rata orang bahas status bulan. Orang bahas status bulan. Kenapa? Karena orang bilang bulan mah minggu-minggu loh, sementara puasa baru 1 hari. Kenapa demikian? Karena memang la syamsu yanbagilaha itu ketika matahari sudah bisa sama-sama dengan bulan, maka itu dia kembali kepada urjunil qadim, ya. Wasyamsu qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim, dia akan kembali kepada urjunil qadim. Ya, maka ketika matahari itu sudah bersama-sama dengan bulan, selesai fase bulan dan dia akan memasuki bulan yang baru, yang itulah yang disebut dengan ijtima. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada beberapa syarat daripada kalender Hijriah global tersebut. Ya, prinsipnya. Yang pertama adalah keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Jadi jatuhnya 1 Muharram itu harus sama di belahan bumi yang lain. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa fenomena bulan itu adalah fenomena global.
keseluruhan dunia akan mengalami perubahan atau masuknya bulan baru tersebut. Sementara visibilitas itu adalah sangat khas fenomena masing-masing daerah. Kemudian penggunaan hisab dan ru'yat dari kalender syar'i. Jadi kita akan artinya menggunakan hisab. Bulan itu dihitung. Kapan ijtima terjadi? Sepersekian detik, maka dia sudah masuk pada penanggalan bulan Hijriyah yang baru. Kemudian kesatuan matlak. Jadi semua matlak, jadi dalam fikih itu ada yang disebut dengan matlak. Matlak itu ketika matahari pertama muncul. Maka dimanapun matlak itu terjadi, di belahan bumi manapun, maka itu menunjukkan bahwa keseluruhan dunia itu sudah masuk pada bulan yang baru. Kemudian transfer imkanur ru'yah. Artinya ru'yah itu tidak hanya bersifat daerah. Daerah yang lain, bahkan dunia yang lain sudah bisa melihat hilal, maka keseluruhan dunia itu sudah masuk pada sudah masuk pada bulan yang baru. Karena seperti yang tadi, bisa jadi ijtima kan bulan itu dia ketika pertama muncul mungkin di Indonesia berada di bawah ufuk, tetapi pada peredaran setelahnya dia akan semakin membesar dan semakin membesar sampai dengan sempurna pada bulan purnama. Jadi inilah usaha termasuk usaha dari persyarikatan para pimpinan pusat di bidang tarjih itu secara internasional banyak sekali menyampaikan argumen tentang kalender Hijriah global ini, karena konsentrasi untuk lahirnya kalender Hijriah global ini sangat intens sebagai ciri daripada Islam yang maju di dalam pengambilan putusan, bukan hanya taklid buta, bukan hanya berdasarkan informasi-informasi dalil dalam Al-Quran, tetapi juga dibuktikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Fenomena-fenomena alam menjadi, terutama astronomi, menjadi penanda kita untuk melaksanakan ibadah. Yang paling dekat misalnya adalah pelaksanaan waktu sholat. Kita tidak lagi melihat posisi bulan dan melihat posisi matahari ketika sholat, tetapi kita sudah melihat berdasarkan hitungan hisab, dan kita hanya melihat jam saja sudah bisa mengetahui waktu-waktu untuk ibadah. Mudah-mudahan usaha kita untuk bisa adanya lahirnya kalender Hijriah global ini bisa cepat terlaksana, sehingga penentuan daripada ibadah itu pasti. Saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah minoritas itu sangat susah untuk mengajukan izin misalnya untuk Hari Raya Idul Fitri. Di Australia, di Amerika, di Jepang. Kenapa? Karena tidak pasti ini tanggal 11 atau tanggal 10 atau tanggal 12. Sementara di perusahaan itu mereka harus mengajukan cuti secara pasti, kapan pastinya Idul Fitri, kapan pastinya puasa Arafah, kapan pastinya Hari Raya Idul Adha. Dengan adanya kalender Hijriah global, dengan pendekatan sains ini, maka akan hilang perbedaan-perbedaan tersebut, dan nanti secara adil adopsi daripada kalender Hijriah global itu akan menjadikan patokan daripada pelaksanaan ibadah kita secara pasti. Ini saya yang dapat kami sampaikan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.